Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini di tanggal 11 Agustus 2021 kita akan membahas satu persatu rincian mengenai obat yang ada kaitannya dengan sistem pernafasan, khususnya untuk obat batuk pilek ya. Baik, kita akan review komposisi, kemudian dari farmakologinya, indikasi, aturan pakai, kemudian kontraindikasi, interaksi obat, peringatan dan perhatian, kemudian efek samping. Itu akan kita bahas satu persatu ya, supaya kita tahu obat Demacolin ini peruntukannya atau menggunakannya, tata caranya seperti apa, penggunaan obatnya, supaya tidak salah dalam menangani atau meminum obatnya, seperti itu. Baik, kita akan bahas dari komposisinya ya. Komposisi dari obat Demacolin ini, tiap tablet mengandung paracetamol 500 mg ya. Jadi ini ada paracetamolnya 500 mg. Kemudian ada yang dinamakan pseudoephedrine HCl 7,5 mg. Kemudian ada yang dinamakan dengan chlorpheniramine maleat 2 mg. Nah, itu komposisi dari Demacolin. Kemudian farmakologi dari obat Demacolin ini bekerja sebagai analgetik, antipiretik, antihistamin, dan dekongestan hidung. Jadi cocok sekali untuk obat pilek ya, batuk pilek, lebih ke pileknya sebenarnya ya Demacolin ini. Nah, analgetik antipiretiknya ini lebih kepada pengobatan terhadap demamnya ya, demam, pusing, untuk menurunkan nyeri pada kondisi demam, pegel-pegel. Nah, itu bisa dengan kandungan paracetamolnya di farmakologi obat Demacolin ini. Nah, indikasinya untuk apa nih obat digunakan? Yaitu untuk meringankan gejala flu. Gejala flu itu seperti apa? Pilek itu seperti demam, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Jadi kalau ada pasien atau ada anggota keluarga atau siapapun Anda, jadi ketika ada demam, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek lah intinya seperti itu, gejala flu. Nah, ini Demacolin ini sangat direkomendasikan untuk menangani keluhan yang Anda rasakan ya. Nah, kemudian untuk aturan pakainya seperti apa? Aturan pakai itu untuk dewasa di atas 12 tahun itu 1 tablet 3 kali sehari. Bisa pagi, siang, sore ya, kalau misalkan kita umumnya di Indonesia itu seperti itu. Tapi aturan pakai yang sebenarnya 3 kali sehari itu dibagi 24 jam ya. Jadi 24 bagi 3 berarti setiap 8 jam. Jadi kalau misalkan pagi jam 6, nanti nunggu lagi 8 jam kemudian baru makan lagi, kemudian 8 jam lagi baru makan lagi. Nah, itu seharusnya seperti itu. Tapi kalau di kita ya kadang ya pagi, siang, sore 3 kali sehari itu seperti itu kan pada kenyataannya. Nah, untuk anak-anak usia 6-12 tahun ini setengah tablet ya, setengah tablet 3 kali sehari. Jadi usia di bawah 12 tahun 6-12 tahun itu 3 kali sehari setengah tablet. Nah, untuk di bawah 6 tahun itu ada khusus sirupnya ya, sirup bisa dengan berbagai macam
sirup bisa Colvin, bisa anasetin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian peringatan ini obat termasuk dalam kategori obat keras ya. Baca aturan untuk cara pakainya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian kontraindikasi untuk obat ini, pertama untuk penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat, jadi punya penyakit hati yang berat. Kemudian kontraindikasi berikutnya yaitu pasien atau penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Jadi bila ada alergi terhadap salah satu obat ini, maka tidak direkomendasikan untuk meminum obat ini. Kemudian interaksi obat. Interaksi obat ini, demakolin ini, penggunaannya bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Jadi bisa menimbulkan darah tinggi ketika salah meminum obat ini. Makanya harus sesuai dengan tata cara dan aturan pakainya ya. Kemudian peringatan dan perhatian. Peringatan dan perhatian untuk menggunakan obat ini, yang pertama, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi fungsi hati dan ginjal yang berat tidak boleh ya menggunakan obat ini. Kemudian punya riwayat glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, dan diabetes mellitus. Hati-hati penggunaan pada penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Kemudian tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Nah, ini hati-hati ya. Ketika menyusui wanita hamil atau anak-anak di bawah 2 tahun itu selalu diperhatikan. Jadi tidak setiap anak yang di bawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui bebas mengkonsumsi obat. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Kenapa? Karena efeknya tadi salah satunya ada kandungan klorfeniramine maleat. Nah, ini menyebabkan ngantuk ya, berbahaya. Bisa terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya, hati-hati penggunaan bersama dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Jadi tidak boleh berbarengan dengan obat-obatan yang mengandung atau menekan susunan saraf pusat, khusus untuk obat yang sedang terapi saraf ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Ya, jadi tidak boleh barengan dengan alkohol ya, mengkonsumsi obat ini. Nah, efek sampingnya apa? Efek samping yang pertama adalah mengantuk, kemudian gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, ventrikuler, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih. Makanya harus dibarengi dengan banyak minum, terutama untuk minum air hangat ya, supaya metabolisme lancar dan pembuangan lewat urin dan lain sebagainya, metabolismenya cepat ya. Berbeda dengan orang yang kurang minum. Nah, ini berbahaya. Jadi setiap minum obat sebaiknya selalu banyak minum untuk menetralisir atau mengurangi gejala-gejala yang tidak diinginkan. Efek samping kedua, penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Jadi dosisnya tetap harus 3 kali sehari, tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan kerusakan hati, dan tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama. Nah, itu ya efek samping yang menyebabkan tidak boleh diberikannya obat ini kepada yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, efek samping berikutnya tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik seperti epedrin, fenilpropanilamin, fenilirin. Penderita tekanan darah tinggi berat yang mendapat terapi akibat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase ya, itu atau MAO. Efek sampingnya tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan.
Nah, hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke seperti penderita dengan berat badan berlebih overweight atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan terdekat. Hentikan penggunaan obat ini jika susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Nah itu beberapa penggunaan obat Democolin yang lengkap ya tata caranya yang telah saya sampaikan tadi, sehingga tidak ada miskomunikasi atau tidak ada kesalahan dalam penggunaannya. Itu kurang lebih. Silahkan subscriber bagi yang belum, supaya memberikan info-info yang lebih baik berikutnya, dan kami semangat juga untuk mengupload video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.